Raja Tentara Bayaran. Bab 173. Nada suaranya yang setengah bercanda dan sederhana membuat Shen Lian sangat nyaman. Faktanya, tidak ada salahnya jika Lin Yuyue mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, Shen Lian memiliki reputasi sebagai orang yang kejam. Dia hampir membunuh Huaan dengan satu pukulan. Yuyue hanya memiliki jika Shen Lian, yang setengah langka dalam budidaya tubuh bawaan, dapat mencapai tingkat itu, dia mungkin akan mati di tempat. Saya tidak berani. Itu hanya kebetulan saya menang melawan Huaan sebelumnya. Tuan Muda Lin lah yang ingin menyerah kepada saya. Setelah Shen Lian selesai berbicara dengan sopan, dia memberi isyarat tolong dan kemudian membuka tinjunya. Prajurit tidak dilarang menggunakan senjata dalam konferensi seni bela diri. Lagi pula, ada banyak sekte di dunia seni bela diri, dan mereka bisa berlatih segala macam hal. Jelas tidak masuk akal bagi Anda untuk membiarkan mereka yang bermain dengan pedang dan tangan kosong bersaing dengan mereka yang mempelajari keterampilan tinju. Dalam kompetisi seni bela diri, setiap orang harus mengandalkan kemampuannya. Tidak peduli jenis kungfu apa yang mereka latih, tidak ada batasan. Selain senjata api, semua senjata dingin boleh digunakan bagi master tinju yang memilih tangan kosong, meski kalah, ia tidak bisa disalahkan. Memanfaatkan, terus terang, skillnya sebenarnya kalah dengan yang lain. Memang ada poin-poin penting dalam seni bela diri di dunia, tetapi tidak pernah ada perbedaan dalam jenis seni bela diri. Tinju, tendangan, tombak, dan ilmu pedang sebenarnya tentang kemampuan menyerang dan bertahan sama saja, semuanya punya ciri khasnya masing-masing. Kelebihan dan kekurangannya, bagaimana menggunakan kelebihan dan menghindari kelemahan untuk menghadapi lawan, inilah saatnya menguji para pejuang. Jika Anda berjuang dengan aturan-aturan itu, Anda akan gagal. Misalnya, ketika seorang petinju dengan tingkat keterampilan yang sama bertemu dengan seorang spearman seperti Zhao Hongyu secara alami akan memiliki banyak keuntungan sebelum keduanya mendekat, tetapi ketika petinju itu mendekat, Zhao Hongyu secara alami akan menjadi dirugikan tentu saja. Jika Anda telah berlatih kungfu secara mendalam dan mahir dalam 18 seni bela diri, kemampuan Anda sendirilah yang akan menang. Melihat Shen Lian telah mengatur posturnya, Lin Yuyue berhenti mengobrol dan dengan lembut mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Puncak hijau setinggi 3 kaki menunjukkan ujungnya yang tajam, yang membuat Shen Lian diam-diam memuji dalam hatinya, pedang yang luar biasa. Tuan Muda Shen, nama pedang ini adalah Kingsu. Itu adalah hadiah dari keluarga saya. Hari ini saya akan menggunakan teknik pedang penusuk awan untuk bersaing dengan Anda. Bagaimana? Berdiri dengan pedang di tangan, Lin Yuyue sangat bersemangat dan memiliki keanggunan seorang pendekar pedang muda. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pedang, Shen Lian tahu bahwa pencapaiannya dalam ilmu pedang di masa depan tidak akan pernah lebih rendah dari itu. Dari Dugu Busan. Ya ampun, aku tidak berbakat dalam berlatih. Aku hanya tahu satu set Tai Chi. Aku menunjukkan aibku. Setelah Shen Lian selesai berbicara, dia berinisiatif berjalan menuju Lin Yuyue. Mereka menggunakan pedang, sementara Shen Lian menggunakan tinju. Dalam hal ini, Shen Lian secara alami ingin mendekat. Tentu saja, Lin Yuyue bukanlah lawan biasa, dan Shen Lian tidak akan menyerang secara sembarangan ingin menguji dan mencari peluang. Menghadapi pedang tajam orang lain, Shen Lian tentu saja harus sangat berhati-hati. Dibandingkan dengan Shen Lian, Lin Yuyue jauh lebih santai. Dia berdiri di sana menunggu pekerjaan. Ketika Shen Lian mengencangkan cengkeramannya, dia mulai menggunakan ujung pedang untuk menjauhkan Shen Lian darinya dan mencegahnya mendekat mengenakan serangkaian penampilan sempurna. Yun Jianwu berulang kali menggagalkan upaya Shen Lian untuk mendekat. Meskipun tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah dalam seni bela diri, ada perbedaan nyata dalam kekuatan. Lin Yuyue setengah tingkat lebih tinggi dari Shen Lian tidak peduli apapun yang terjadi. Dia tidak menyerang dengan gegabah sekarang karena dia takut dengan pukulan mengejutkan Shen Lian. Jika bukan karena ini, saya khawatir Lin Yuyue, yang ahli dalam ilmu pedang, akan beralih dari bertahan ke menyerang dan mengejar Shen Lian. Shen Lian secara alami dapat memikirkan hal ini. Berbicara tentang pertempuran dengan Huaan, itu benar-benar merupakan berkah campuran bagi Shen Lian. Setelah pertempuran itu, semua orang di dunia tidak lagi membenci Shen Lian, yang membuat Shen Lian sulit untuk melakukannya mengerahkan kekuatan untuk membalikkan ledakan Yi Jin Jing Bing Jie. Tetapi pada saat yang sama, Lin Yuyue, yang jelas lebih kuat darinya, tidak berani mengambil tindakan gegabah. Bahkan Shen Lian tidak tahu apakah dia harus bahagia atau kecewa dengan hasil ini. Shen Lian, yang awalnya hanya memiliki 8 keberhasilan tersisa, dengan cepat terkuras oleh upaya berulang kali untuk memberi selamat kepada Lin Yuyue. Namun, Lin Yuyue benar-benar memiliki kesabaran.
Tidak peduli bagaimana Shen Lian mengungkap kekurangannya, dia tidak akan menyerang dengan gegabah. Lian bahkan tidak bisa menggunakan strategi menukar cedera dengan cedera. Menghadapi Lin Yuyue saat ini, Shen Lian seperti menghadapi landak, tidak tahu harus mulai dari mana. Lin Shaoxia, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Shen Lian adalah seorang pejuang di tahap tengah pelatihan kekuatan internal. Dia tidak dapat menyerang teknik pedang penusuk awan pertahananmu. Jika salah satu dari mereka berlarut-larut seperti ini, saya khawatir Anda dan saya akan menjadi pasangan terakhir. Menarik jarak, Shen Lian berbicara tanpa daya. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa tingkat keahliannya tidak cukup. Shen Lian tidak berada di puncaknya sekarang dan tidak mampu menembus pertahanan Lin Yuyue, jadi dia hanya bisa membujuknya untuk mengubah pasifnya menjadi aktif. Jika tidak, pertempuran ini akan menemui jalan buntu total. Benar, membosankan sekali bertarung seperti ini. Jika semua orang tidak mengambil tindakan, bukankah kita harus menunggu sampai akhir waktu? Setelah Shen Lian selesai berbicara, orang-orang seni bela diri yang menonton pertempuran juga mulai membujuknya. Setelah menjadi terkenal di pertarungan pertama, Shen Lian telah lama menjadi fokus kompetisi seni bela diri lainnya. Kompetisi seni bela dirinya secara alami menarik banyak orang untuk menonton pertarungan tersebut sangat tidak cocok untuk kompetisi pencaksilat. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, semua orang akan memahami perilaku Lin Yuyue, tetapi di bidang seni bela diri, Lin Yuyue bahkan tidak mau mengambil langkah maju karena dia takut dengan kartu truf Shen Lian. Lian menggunakan boxing, belum lagi skillnya lebih lemah dari milikmu, meskipun mereka adalah prajurit dengan level yang sama, mereka tidak terlalu dekat denganmu. Dengan respon pasif seperti itu, Lin Yuyue memiliki peluang besar untuk menang pada akhirnya, tapi itu juga terlalu longgar. Haha. Apa yang dikatakan Shen Shaoxia benar. Jika ini terus berlanjut, secara alami saya tidak akan terkalahkan. Jadi dengan cara yang sama, saya juga ingin meminta Shen Shaoxia untuk tidak menggunakan kartu truf itu. Bagaimana dengan itu? Mengabaikan suara penonton, Lin Yuyue mengutarakan permintaannya. Dia pintar. Karena dia takut dengan kartu truf Shen Lian, dia hanya menawarkan untuk menyerang sebagai imbalan karena tidak harus membela diri dengan pertahanan yang sangat jahat ini, sementara Shen Lian menyerah menggunakan kartu trufnya. Dengan cara ini, semua orang bersikap adil. Setelah mendengar kata-kata Lin Yuyue, Shen Lian langsung tersenyum dan setuju. Shen Lian memang bisa menggunakan metode pengiriman pasukan untuk menyelesaikan masalah, tapi kemudian tidak perlu bertarung lagi dan lagi. Orang-orang seni hadir di sini. Orang-orang memperkirakan pemenang sudah ditentukan dan semua orang pulang untuk beristirahat. Oleh karena itu, bahkan jika dia kalah hari ini, Shen Lian tidak akan menggunakan metode solusi militer lagi. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tujuan Shen Lian adalah memenangkan kejuaraan. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Yuyue dengan kekuatannya saat ini, lebih baik melakukannya menyerah saja. Bab 174. Benar saja, setelah melihat Shen Lian mengangguk, Lin Yuyue melonggarkan kewaspadaannya dan beralih dari bertahan ke menyerang, berpikir untuk mengalahkan Shen Lian dengan mengandalkan keterampilan superiornya. Faktanya, diskusi dengan Shen Lian sangat adil. Baik Lin Yuyue maupun Shen Lian tidak mengalami kerugian. Alasannya bukan karena alasan lain. Selama Lin Yuyue menggunakan gaya permainan pertahanan penuh, Shen Lian pasti akan kalah pada akhirnya, menghadapi kekalahan tertentu. Pada akhirnya, Shen Lian memenangkan pertempuran dan menyerah menggunakan kartu trufnya, yang tidak kalah. Setelah masuk ke dalam situasi yang mereka puas, pertarungan antara Shen Lian dan Lin Yuyue akhirnya mulai terlihat menarik. Lin Yuyue yang sedang memegang pedang panjang Kingsu dan menggunakan teknik pedang Cloud Piercer akhirnya melepaskan pikirannya dan mulai aktif menyerang Shen Lian, dengan ganas. Serangan ilmu pedang yang terus-menerus membuat Shen Lian, seorang pejuang yang berada di tahap tengah pemurnian tubuh, harus menghindari bahaya lagi dan lagi, menyebabkan semua orang yang menonton kompetisi berteriak kaget. Setelah Lin Yuyue mulai menyerang, Shen Lian tampak sangat malu di permukaan, tetapi kenyataannya, dia sangat bahagia di hatinya, karena hanya dengan cara inilah Shen Lian dapat memiliki kesempatan untuk menggunakan kartu trufnya yang lain, yaitu menggunakan luka untuk menggantikan cedera. Memang benar bahwa strategi serangan balik Yi Jinjing yang menggunakan metode solusi militer untuk menghadapi musuh tidak dapat digunakan, tetapi kekuatan internal ajaib Shen Lian untuk membangun otot masih ada. Shen Lian percaya bahwa dia pasti akan memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Adapun cedera, Shen Lian tidak peduli sama sekali. Dengan kekuatan batin supernaturalnya, cedera apapun tidak ada gunanya di mata Shen Lian. Menghindari pedang tajam Lin Yuyue berulang kali, Shen Lian terus berjalan di antara ujung yang tajam.
Pada saat ini, dia tampak seperti pemain sulap yang berjalan di atas tali di atas jurang. Jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh ke dasar dan akhirnya dikalahkan. Lin Yuyue, yang mengambil inisiatif, merasa jauh lebih santai. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa gerakan Shen Lian melambat sedikit demi sedikit. Segera, dia akan kehilangan kekuatan internalnya dan terkena pukulannya sendiri cedera. Shen Lian pada dasarnya bisa mengakui kekalahan secara langsung. Bagaimanapun, ini hanya kompetisi seni bela diri, dan tidak ada yang harus mempertaruhkan nyawanya dengan cedera. Terlebih lagi, jika Shen Lian tidak menggunakan pukulan mengejutkan, dia tidak memiliki kesempatan untuk menerobos teknik pedang penusuk awannya. Pertarungan tidak akan membuahkan hasil. Selama Shen Lian, jika Anda tidak bodoh, Anda pasti tidak akan melakukan itu. Benar saja, tidak lama kemudian, momen kelemahan yang diharapkan Lin Yuyue untuk Shen Lian datang seperti yang diharapkan. Dibandingkan dengan saat mereka baru saja bertarung, kecepatan dan kemampuan reaksi Shen Lian saat ini telah menurun secara signifikan. Kesempatan, Lin Yuyue akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Bersalju. Berkonsentrasi pada pekerjaannya, Lin Yuyue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dengan teriakan ini, pedang Kingsu miliknya tiba-tiba melaju dan menusuk bahu Shen Lian dengan sudut yang sangat rumit. Bagaimana mungkin Shen Lian, yang kelelahan secara internal, memiliki kemampuan untuk melakukannya mengatasi situasi tak terduga seperti itu? Tanpa kecuali, bahu Shen Lian tertusuk pedang Kingsu, dan darah mengalir ke bawah. Tuan muda Shen Lian, saya menerima tawaran itu. Setelah menusuk bahu Shen Lian, Lin Yuyue, yang sepenuhnya berharap bahwa dia akan mengakui kekalahan, berbicara, tetapi secara tak terduga melihat pemandangan yang membuatnya sulit dipercaya. Kompetisi belum usai, kenapa saya harus mengalah? Shen Lian, yang tampak tenang seperti biasa, bergerak maju dengan cepat saat dia berbicara, dan melihat bahwa pedang Kingsu yang awalnya menembus bahu Shen Lian semakin dalam, dan seluruh tubuh pedang menembus luka Shen Lian hingga ke bawah, dan Shen Lian dirinya juga berhasil mendatangi Lin Yuyue. Kemunculan adegan ini meninggalkan kesan mendalam pada Lin Yuyue. Hingga bertahun-tahun kemudian, dia tidak bisa melupakan dampak besar yang dimiliki Shen Lian, yang memiliki raut wajah yang sama, namun matanya dipenuhi keyakinan akan kemenangan. Pada dia, pukulan Tai Chi yang telah dipersiapkan sejak lama akhirnya berhasil dilepaskan. Pukulan ini mengenai Lin Yuyue yang masih linglung. Rasa sakit yang parah di perut bagian bawah membuat Lin Yuyue kembali sadar, namun baru kemudian bahwa dia menyadari bahwa itu bukan. Sudah terlambat. Shen Lian, yang memanfaatkan kesempatan itu, tidak memberikan kesempatan apapun kepada Lin Yuyue. Setelah meninju perut bagian bawah Lin Yuyue, Shen Lian menggunakan kecepatan pemulihan lengan kanannya jauh melebihi orang biasa untuk melakukan serangkaian pukulan, yang pastinya menyebabkan kerusakan yang cukup pada Lin Yuyue. Setelah terluka, Shen Lian dapat berhenti. Pada saat ini, dia masih memiliki kurang dari setengah energi internal yang tersisa di tubuhnya. Ini adalah kengerian dari kecepatan pemulihan. Dengan kecepatan pemulihan yang jauh melebihi orang biasa, Shen Lian mampu mengeluarkan hampir seluruh energi internalnya dalam waktu singkat sungguh, kurang dari 30% dari 80 kekuatan sukses yang dikonsumsi. Serangan ini menggunakan 50% kekuatan Shen Lian. Anda, Lin Yuyue, yang dipukul mundur beberapa langkah oleh Shen Lian, memandang Shen Lian dengan tidak percaya. Tepat ketika dia hendak berbicara, aliran darah tanpa sadar mengalir dari sudut mulutnya. Berani mengatakan apa-apa lagi, dan dia segera duduk bersila dan menstabilkan diri. Serangan Shen Lian tidak ringan, tapi tidak terlalu berat. Kelima kekuatan sukses dari pelatihan tubuh jangka menengah dipukul pada prajurit alam bawaan setengah langkah. Meskipun itu mengenai perut bagian bawah dan bagian penting lainnya, itu paling banyak hanya luka dalam ringan. Bahkan jika Anda tidak menggunakan batu obat, Anda dapat pulih setelah 3 hingga 5 hari menyusui. Hanya saja Lin Yuyue berbeda dengan Shen Lian tidak takut terluka, namun Lin Yuyue tidak memiliki kekuatan batin supernatural ring. Jika dia masih melanjutkan cederanya saat ini, dia tidak akan bisa bertarung dengan Shen Lian. Selama pelatihan seni bela diri, jika cedera ringan berubah menjadi cedera serius, konsekuensinya tidak terbayangkan. Faktanya, serangan Shen Lian tidak dapat mengalahkan Lin Yuyue dengan mudah. Namun, Shen Lian, yang terluka pada saat itu, benar-benar menakuti Lin Yuyue. Dari momentumnya pemimpin muda sekte tersebut, di era ini, tidak mungkin dia dihadapkan pada banyak adegan berdarah. Dari sudut pandang Shen Lian, yang merangkak keluar dari lautan darah dari gunung mayat, pertukaran luka dengan luka bukanlah masalah besar, tapi dari sudut pandang Lin Yuyue,
Itu benar-benar mengejutkan. Ini yang mampu dilakukan Shen Lian seolah-olah dia berada di daerah yang tidak berpenghuni. Dia mendekat dan memukuli Lin Yuyue dengan sangat kejam. Faktanya, sejak Lin Yuyue duduk untuk melakukan latihan, dia sudah menyerah pada permainan tersebut. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa memukul Anda akan memungkinkan Anda pulih dari cedera Anda sebelum melanjutkan melakukan latihan. Wasit He datang dan mengumumkan kemenangan Shen Lian. Setelah pemenang diumumkan, kompetisi dianggap selesai. Zhao Hongyu dan Wu Yilian, yang selama ini memandang Shen Lian dengan cemas, segera datang dan membantu Shen Lian mengeluarkan pedang Qingsu sambil membalut dan merawat lukanya untuk menghentikan pendarahan. Bersambung,